أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Halaman 101. Faslun bi salati tarawih. Ini satu pasal menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu sunatun muakkadah, dan yaitu 20 rakaat, dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam atau wenang lainnya. Dan waktunya itu kemudian daripada sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Dan yang terafdal dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah. Namanya khusus di bulan Ramadan, di bulan lain kadada, itu namanya salat tarawih. Cara mengerjanya jumlahnya 20 rakaat. Tiap 2 rakaat 1 kali salam. Itu salat tarawih. Alasannya pekerjaan itu dikerja oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, jumlahnya 20 rakaat. Yang di waktu itu dinampakkan gawian salat tarawih itu secara umum berjamaah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di waktu zaman sahabat Rasulullah Abu Bakar, salat tarawih masing-masing pada berjamaah. Zaman Sayyidina Umarnya nampak sepakat seberataan 20 rakaat. Nah, salat tarawih caranya 2 rakaat sekali salam. Apabila dikerja 4 rakaat sekali salam ada sah. Alasannya sahabat kadang gawi 2-2 aja. Amunnya lain pada salat tarawih asarah ini itu lain salat tarawih ngarannya. Rasulullahnya menyebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa beribadah di malam hari pada bulan Ramadan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Seolah dia menyebut rakaat, tetapi sahabat yang mengikuti Rasulullah ya jumlahnya 20. Kita hanya mengikuti hadis saja, ya 8 lah.
salat witir. Tapi masuk juga qiyam Ramadan kan, beribadah di malam hari di bulan Ramadan, tapi jangan usali sunat tarawih, jangan, tidak boleh, karena jumlahnya 20 nya kurang, berarti kan salat tarawih kan. Artinya salah kita makanya salat tarawih jumlahnya 20, menyalain pada salat tarawih tasalah hendak 4 rakaat sekali salam boleh aja, tapi jangan dipadahkan salat tarawih 8 rakaatnya itu bulik lagi, tapi jangan dipadahkan salat tarawih. Salat qiyam Ramadan aja, ibadah di malam hari bulan Ramadan. Karena keadaan yang lebih tinggi orang yang dekat dengan Rasulullah selain sahabatnya. Kita ini kan tahu sahabat yang tahu tuh jumlahnya kayak itu sudah. Kata Imam Ghazali dengan berjamaah, kata Imam Ghazali rahimahullah, qad kharaja Rasulullah fiha lailataini aw thalasan li jama'ati thumma lam yakhruj qala akhafu an tujaba alaikum ya Umar radhiyallahu anhu alaiha sa'ala jamaah. Kalau Rasulullah ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih karena berjamaah 2 malam atau 3 malam, dia maka ia tiada keluar. Dan oleh sahabat kan dia, dan jawabnya adalah aku takut bahwa diwajibkan atas kamu. Berjamaah Rasulullah itu ada riwayat 2 malam, riwayat 3 malam. Sahabat cuma berjamaah. Maknanya kita yang berjamaah dengan Rasulullah Allah menentukan salat tarawih 8 aja. Nah, kata mungkin apabila berjamaahnya penentunya kan sahabat, kita hanya mau ikut aja. Kemudian maka ia tidak keluar, ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah kada turun lagi, tapi sedih sembahyang aja di rumah. Karena takut kalau menjadi hukum fardu nya Rasulullah terus menerus menggawinya jadi fardu. Jadi beliau bersatu ada itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu sunnah. Dan menghimpunkan Sayyidina Umar radhiyallahu akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu. Zaman Sayyidina Umar aja, sahabat yang kedua, khalifah kedua setelah Abu Bakar pertama, nyuruh ia atas mengerjakan ia dengan berjamaah. Nomornya nyuruh berjamaah. Yang berjamaahnya nah itulah secara umum nah itu nang ditahsis oleh sahabat itu kada dari Rasulullah. Rasulullah kada terus menerus sampai 30 malam Ramadan kada. Ada 2 malam 3 malam kada lagi keluar. Ya sahabat Umar sampai 30. Beliau berkata sebaik-baik pekerjaan kita ini walaupun Rasulullah kada mengerjanya iya nah ini berjamaahnya. Setelah ada kata bid'ah, kalimah bid'ah, ni'matil bid'atu hajihi. Sebaik-baik bid'ah itu nang ini artinya nang kadada digawe pada zaman Rasulullah tapi bagus, hasanah artinya tuh. Jadi bukan salat tarawihnya nang bahilapiyah tak, sembahyang berjamaahnya. Ada nang di rumah aja, ada dah di masjid seberatan berkumpul kita. Dikumpul pada satu imam. Pian sembahyang tarawih aja di Mekah jumlahnya 20 juga. Di Madinah 20 juga. Hanya siaran TV memotong jadi 8 kalau dipotongnya guringan penyiarannya. Kalau kita sini 8 aja siarannya, coba jujur sembahyang di Mekah Madinah 20 juga ya. Anak ada 8. Pajian atau ya 20 kalawasan 8 aja lakas gajian. Nah, itu bang jadi daur di Indonesia
tempat kita ni aja nang daun ada 8 ada 20 nang ada ini 20 hari berita. Selesai sudah pembicaraan salat tarawih. Cuma tadi maknanya lain pada salat tarawih terserah jumlahnya. Tapi jangan dipadakan salat sunat tarawih. Adapun sembahyang pada bulan Rajab itu maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadin yasumu awal khamisin min Rajab thumma yusalli bima baina isya wal atamah isnata asyara rak'atan yaqsilu baina kulli rak'atain bi taslimatin yaqru fi kulli rak'atin Fatihah kitab maratan nazana fi layatir salasa qul wallahi ihda isnata asyarata maratan. إذا برد من صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة ثم يقول اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم ثم يسجد ويقول بسجوده 70 مرة سبح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة رفيق لي وارحم تزوج أما تعلم أنت العز الأكرم ثم يسجد سجدة أخرى فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يصل حاجته في سجوده فإنها تقضى. Dia dari seorang yang puasa pada hari Khamis yang pertama daripada bulan Rajab, kemudian maka ia sembahyang antara maghrib dan isya pada malam Jumat itu 12 rakaat. Padahal mencaraikan ia pada antar tiap 2 rakaat dengan 1 kali salam. Padahal membaca tiap 3 rakaat Fatihah Alkitab sekali. Inna anzalna 3 kali, qul huwallah 12 kali. Selesai sembahyang itu mengucap ya salawat atas Nabi SAW 7 kali. Itu dikatanya Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Kemudian maka sujud iya dan dikata dalam sujudnya 70 kali. Subuhun qudusun rabbul malaika warroh. Angkat kepalanya dan mengata 70 kali Rabbi fir warham tazawwaj amma ta'ala antal azul akram. Sujud pula sujud lain pada yang mengata dalamnya seumpama yang dikata pada sujud yang pertama. Kemudian meminta akan hajatnya dalam sujudnya, bahwasanya bari Allah Ta'ala akan hajatnya. Nah ini betapa sudah selesai salam, sujud 2 kali sujud. Tapi lain sujud sembahyang lain. Ada disebut juga di sini sujudnya. Nah, sujud untuk minta hajatnya kepada Allah. Bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adun hajat salah illa ghufira lahu jami'u dhunubihi walau kanat mithlu zabadil bahri wa adadil ramli mithlu zabadil bahri wa adadil ramli wa waznil jibali wa qil ahjari yashfa'u yawmal qiyamah bi sab'atin ahli baiti iman adistaujabannahu." Dan berbuat sembahyang oleh seorang sembahyang ini melainkan mengampuni Allah baginya akan segala dosanya karena dosa seumpama buih di laut, sebilang-bilang pasir di padang, setimbang bukit, sebilang-bilang daun kayu sekalipun, dan diberi syafaat pada hari kiamat 700 daripada ahli bait. Isi rumahnya seorang diwajibkan akan masuk ke dalam neraka. Aidan mengazilih mahajah salatun mustahabatun auradnaha fi hajjakin tataqatu sini karena khutbatu halatul tarawih satarat haji salat naqal ahad lakin itu ahla qudsi ajma'ihim wajibun 'alaiha la yasma'una bi tarkiha abtu iradah. Maknanya salat bulan Rajabnya lah taklidnya ke Imam Ghazali. Ajab kita Imam Syafi'i ada dia di tahsis. Imam Nawawi itu riwayat beliau kada kuat dalam mengamalkan,nya. Bermula sembahyang ini itu sunnah mengerjakan dia. Sungguhnya aku datangkan Imam Ghazali ini akan dia dalam bahagia ini karena bosnya adalah yang berulang dengan sebulan tahun. Jangan dia tidak sampai martabat ke martabat salat tarawih, martabat sembahyang hari raya sekalipun. Ada hadisnya kada kuat.
sembahyang pada bulan Rajab ini telah dinakalkan dia oleh seorang, sikungannya orangnya yang meriwayatkan sehingga saja. Kemudian dari seorang yang sedikit, mungkin akan dia satu, kemudian dari satu. Tapi wasnya aku lihat akan ahlu baitil qudsi qaddas, dengan sekalian mereka mengakali mereka atas berbuat sembahyang ini. Ya, dan memudahkan mereka dengan meninggalkan akan dia. Maka kasih aku mendatangkan akan dia di sini. Terkenal negeri Palestina itu yang sekitar Baitul Maqdis, Ahlul Qadis disebut Baitul Maqdis. Terkenal para aulia di situ, aulia besar di sana, tanah para anbiya, para rasul. Sehingga mengambil dari riwayat itu Imam Ghazali, artinya taklidnya kepada Imam Ghazali. Khusus ada salat bulan Rajab. Ada pun sembahyang pada bulan Sya'ban, maka sembahyang pada malam yang ke-15 bulan Sya'ban, bahwa disembahyangkan pada malam itu 100 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Pada membaca tiap rakaat kemudian Fatihah qul huwallahu 10 kali. Kalau mereka hendak menyembahyangkan dalam malam itu 10 rakaat. Kemudian Fatihah qul huwallahu 100 kali. Pada sembahyang sabit riwayatnya di Hasan al-Basri. Ia berkata hadatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salaha salah lailah nazallahu ila sab'ina nazratan. Fadallahu bi kulli nazrin sab'ina hajatan adnaha al-maghfiratu. Menceritakan akan oleh 30 dari sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, iya, barang siapa mengerjakan sembahyang ini pada malam yang ke-15 bulan Sya'ban, saya menilik Allah kepadanya 70 tilik rahmat, beri ia baginya tiap-tiap suatu tilik kepadanya 70 hajat, sekurang-kurangnya diampuni akan dosanya. Kata Syekh Abdul dan kitabnya Al-Bunyah, sama aja salatul khair tu'rab barakatuha. Ashabu salih salun jama'atan yasmilaha fiha fadlun kabir kasih uyana hasil basir akhir lima huna. Dan yang makan sembahyang khair, sembahyang kebajikan dan ma'ruf berkahnya adalah orang dahulu yang saleh menyembahyangkan padahal berjamaah berhimpun mereka baginya. Dalamnya kelebihan yang amat besar, pahala amat banyak. Diutkan dari Hasan al-Basri hingga akhirnya. Saya tersebut di sini. Kita yang anunya habis maghrib aja itu salat pada malam Sya'ban, salat tasbih. Nah itu jarang deh kita berjamaah yang mengerja dalam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kada bahilapih antara ulama kita pada malam nisfu Sya'ban dia dengan amaliyah surah Yasin, habis itu salat tasbih. Dan di rumah kan masing-masing itu lagi. Salatnya ini taklid juga kepada Imam Ghazali, khusus 100 rakaat. Karena tidak ada di riwayat mazhab kita. Ya, salat mutlak aja, salat sunatan. Ta'atanillah Allah barak. Ada beberapa salat sunatan nisfi Sya'ban, ada 100 rakaat. Al-Qismusani minan nawafil ma ta'alluq bi asbabin. Bahagian yang kedua dari segala sembahyang sunnah, yaitu sembahyang ta'alluq dengan segala sebab, yaitu 9 perkara. Pertama, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang minta hujan, sembahyang jenazah, 4 sembahyang tatan masjid, sembahyang sholat wudu, sholat 2 rakaat antara bang dan iqamah, 6 sembahyang sholat 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah dan pada ketika keluar daripadanya, dan salat musafir. 7 sembahyang istihara, 8 sembahyang hajat, 9 sembahyang tasbih. Maknanya bahwa kita sekurang-kurangnya ya tahu barang. Nah ini ambilannya di sini, yang penting kita
Untuk pribadi boleh ahad satu riwayat itu dipakai, tapi kalau untuk umum ambil riwayat yang masyhur aja. Rata-rata di negeri kita kalau puasa sunnah di bulan Rajab itu dengan dasar menguatkan dari hadis Rasulullah. Ada kehausan, ada kelaparan dong kan? Tapi kalau sunnah di bulan Rajab, nah itu kan taklid kayak Imam Ghazali, ada di mazhab bid'ah. Mulai di bulan Sya'ban, tadi 15 Sya'ban kita habis maghribnya ambil daripada sumu syahraha naharaha wa qumu layalah, puasa di waktu siangnya oleh Rasulullah bulan Sya'ban 15, puasa di Sya'ban, qumu ibadah kamu di malam harinya. Dari situ lalu dibagi 3 kaul, ada kaulnya habis salat maghrib langsung dah situ kita lupakan malamnya sampai isya. Ada kaul sama laman, ada kaul cukup isya dan subuh berjamaah. Masuk dalam kata qumu layalah, qumu beribadah jangan boring malamnya, itu maknanya. Ada 3 situ di mana kita mengambil. Rata-rata kan kita mengambil yang maghrib dihidupkan sampai isya. Subuhnya berniat hatinya karenanya bangun salat berjamaah. Paslon di salatul khusufaini itu semuanya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. halaman 67. Adapun had muka yang wajib membasuhnya, maka itu pada bujurnya barang antara tempat tumbuh rambut kepala pada gelip dan antara di bawah kesudahan dagu dan kesudahan 2 rahang dan pada lintangnya barang antara 2 telinga. Wudu wajib membasuh muka, di mana batas muka di atas hitungan mulai atas sampai ke bawah tempat tumbuh rambut, nah antara ada mana biasa jedahnya situ ada tumbuh rambut mulai di situ sampai ke bawah dagu, leher masuklah tulang rahang masuk situ. Lebarnya antara telinga dengan telinga, kuping kita lebarnya. Ibadat diluruskan, dibulatakan, ikuti semua. Nah, itu wajiblah dibasuh. Balabih pada batas wajib, sunnah hukumnya. Apabila batas wajib pada sempurna kecuali harus balabih, maka wajib dilebihi. Batas wajib itu kalau pas ada balabih sedikit baru sempurna, wajib pulang. Ada sunnah tapi lebih daripada batas wajib. Nah hukumnya apabila kada dibasuh kada apa-apa, sunnah lebih. Nah itu usul fikih mana la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Yang wajib kada sempurna kecuali digawi lebih sedikit maka wajib hukumnya menggawinya.
Aurat kita nih antara pusar lawan lutut, tapi kadang kamu di pusar mandek celana sampai di lututnya terkawa, karena bagian pasti terbuka. Begitu sembahyang kelihatan lulur belakangnya, kelihatan di bawah pusar, karena kelihatan pipi burit ke sore. Kayak sembahyang ada salawat lipis. Baju nang halus nah tabuka, nah itulah makna malayatimul wajib tadi. Harus bujur sampai ke belakang sih besarnya, sampai ke belakang tertutup. Baju kaosnya panjang, baju yang panjang kan masalah. Taratang pindik bajunya. Artinya hati-hati juga, Bang, ilmunya sudah tahu, makanya bisa salah. Maka diketahui di hadis yang demikian bahwa kesudahan dagu dan kesudahan rahang dari muka juga. Bawah dagu sampai ke leher termasuk muka. Ada sempurna dagu meleher, maka ada basah. Leher harus basah juga, leher bawah. Demikian lagi dua pelipisan. Dan tempat gamang, tempat rambut yang tumbuh pada dahi, maka itu daripada muka juga, karena tempat tumbuh pada dahi itu menyalahi yang gali pada adat. Yang tak adat saja, laki-laki rata-rata dahinya itu ke atas sedikit, kan tempat tumbuh rambut. Perempuan ke bawah, nah, yang tumbuh di bawahnya itu wajib dibasuh, karena kada galib. Pelipisan deh ya, pelipis di parak talingnya, di pelipis pipi kita di ujung sekali, bahasa Banjar yang pelipisan buah luput pulang. Wajib membasuh sekalian kulit muka yang zahir hingga tempat yang terpotong pada hidung. Ada maksudnya jadi zahir ya sebab terpotong, bersalahan batin hidung datingan mata, ada wajib basuh dia. Kalau jadi zahir ya sebab terpotong hidung dan bibir dan kulit mata sekalipun. Luarnya aja, dalamnya kada. Mata, kulitnya aja, di kelompok matanya itu aja dibasuh. Matanya kada usah, matanya dibasuh ngalih bodoh. Jadi dalamnya itu walaupun orang kada bakal lupuk mata, nah itu tetap mata itu kada dibasuh. Cuma menyata basuh kada wajib bang, mata basuh aja. Tiada sunnah basuh batin mata, atau setengah makruh basuh dia karena memberi mudarat kepada penglihatan. Sakit mata bang misalnya, makanya banyunya banyu laut, ya padasnya mata. Badan nang di laut jangan coba-coba padas mata. Wajib basuh pohon kedua mata dengan tiada khilaf, kalau ada atasnya daki seperti tahi mata yang menegah sampai air kepadanya, saya wajib atasnya melangkan dia dan basuh barang di bawahnya. Pohon mata ini antara kita di hidung, ada dua hidung sebelahnya. Wajib membasuh bulu yang tumbuh pada muka yang tidak keluar daripada hat muka, seperti bulu mata, bulu kaning, bulu pipi, kumis, misi, bulu pelipisan. Ada sekalian zahir, cantung, pelipisan. Batinnya jika ada yang tebal sekalipun, karena tebal yang lebih nadir, jarang dihubungkan ya dengan yang galib. Seluruhnya enak dibasuh. Artinya sabar taat. Adanya kulit aja, kenapa nang ada di muka tuh? Yang mana tumbuh rambut dibasuh juga. Demikian lagi wajib membasuh janggut dan tali tudung perempuan dan khunsa zahirnya dan batinnya. Tali tudung tadi ya jantung tadi, gaya tebal sekalipun karena adanya dan tebalnya pada perempuan khunsa itu nadir juga. Jarang bang bibinian ke jantung. Manjang ke bawah nih, berjanggut pulang jarang kalau tadi enggak biayanya tumbuh tetap wajib dibasuh juga.
Dan lagi disunahkan bagi yang berjanggut mencabut dan mencukur janggutnya, karena janggut pada perempuan jadi kecalaan. Kada bagus lah. Apa huruf rupanya laki kan berjanggut, bini berjanggut lah kayak ini dicabut padahal ada boleh ini makruh, tapi bininya bahasa orang kada bungas lagi berjanggut ngalih juga kan tuh sasalah anu kena laki. Nah itu lalu maknanya ada perbedaan antara laki dan perempuan. Nah, itu tadi maknanya. Laki-laki itu kayak orang bahasa bahari gagah, nah sehingga berjanggut pesising. Kalau di sini cantung ada. Amalnya apabila mandi disampui, kada sing sampuan. Nah lalu meranggas bahasa Banjar. Kada nyaman tok arasnya mungkin sampui lama jadi bayang kada percaya. Dan lama lalu bagus lihatannya. Pina minglau juga kayak orang jaga potongannya. Pina meranggas kayak pariman jadinya kada nyaman juga. Artinya bagus saja cuma dihadagun. Bagaimana kepala kita bersampo, janggut, apa tuh sampo ya juga nya tabah, panjang, nya kada panjang apa nang disampo. Adapun janggut laki-laki dan tali tudungnya maka baginya tafsir. Ya ada ya jarang itu yang kelihatan. Selang-selang kulit yang tampak tumbuh tatkala di dalam majlis berkata wajiblah basuh dia pada zahirnya dan batinnya. Jika ada yang tebal maka wajib basuh zahirnya juga, tiada batinnya. Jika ada setengah janggut dan tali tudung tebal, setengahnya jarang, katilik jika ada ia berbeza. Tiap-tiap keduanya masing-masing dengan hukumnya. Jika tiada ia berbeza maka wajiblah basuh sekalian karena ihtiyat juga. Apabila tebal dan tipis, cara mengetahuinya di waktu kita berhadapan dengan orang berdua. Apabila orang di hadapan kita melihat janggut kita, kelihatan kulit tipis ngarannya. Apabila orang di hadapan kita melihat janggut kita, ada kelihatan kulit, yang kelihatan janggut aja tabal, ngarannya itu aja bacaannya. Membija antara hukum tipis dan tebal. Artinya kita ini kan kawan bija tuh orang yang di depan. Kecuali kita bicara amin, apa kaca. Adapun sekalian bulu muka yang keluar daripada hati muka itu seperti hukum janggut juga. Maka jika ada tebal wajib basuh zahirnya. Tiada batinnya. Jika ada ia jarang maka ada wajib basuh zahir dan batinnya. Demikian wajib basuh daging yang tumbuh pada muka jika dia panjang hingga keluar daripada hati muka sekalipun. Baru mula daripada bulu yang keluar di hati muka di sini itu yang keluar ya di hatnya dengan dihila pada pihak turunnya, maka itu dikiaskan ke serambut yang keluar di hati kepala yang lagi akan datang kenyataannya. Kayak apa? Kadang nanti rambut yang keluar pada batas muka, tapi kan sunnah juga dibasuh. Apabila kita panjangkan labih pada muka, bukan di kepinggirkan, bukan juga ke atas tapi ke bawah. Nah ke bawah labih, nah itu dinamanya karena keluar pada hat muka nang labihnya nang di ujung. Orang ini membasuh rambut kepala, rambut nang di kepala, tapi begitu rambut nang panjang sampai ke bahu sini dibasuh, yang di bawah ini kada sah, karena keluar daripada batas kepala. Itulah makna seperti itu juga makna hukum muka tadi. Nya sesuai samanya dah kadang ngalih-ngalih aja. Dan muhtamal pula bahwa model yang keluar dari muka itu yang keluar daripada lingkaran bundar muka sebab panjangnya malah yang kali hasil tersebut tuhbah. Sunnah tatkala basuh muka mulai pihak muka yang di atas. Sunnah basuh dia dengan dua belah tangannya karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dimulainya basuh mukanya, pihak yang lainnya basuh dengan sebelah tangannya juga, maka itu memadai juga. Ya adalah yang menyalahi sunnah. Artinya dua belah membasuh muka. Tapi mennya sebelah tangan, kemudian sebelah mah mengubui pegayung.
bolehlah boleh, cuma menyalahi sunnah artinya kada bid'ah, cuma kada dapat pahala, buktinya sah, amannya bid'ah kada sah. Karena perintahnya kan membasuh, kada memerintah dua belah tangan dan kada memerintah dua sebelah tangan. Cuma Rasulullah SAW mencontohkan sedin dua belah tangan, basuh mukana, kita bakaranna dua belah tanganna, kita buat lelong mulai di atas, terus saja dialirkan tangan tadi sampai meliput seluruh makna muka. Sunnah berlebih. Apa aja nang seluruh menegah air sebelum berwudu dibersihi dah. Kalau laki-laki mungkin jarang itu, karena laki-laki jarang berpupur. Binian aja yang berpupur tebal, pupurnya atau dibasuh dulu, pupurnya dibedak. Popor bahasa Banjar, badak bahasa Indonesia. Nggak ada paham keduanya, nah ulun udah bisa lagi. Ini bisa bahasa lagi, apalagi bahasanya ada lagi ya. Nah itu aja bahasanya. Basuh dulu. Lakian muncul lalu popor dingin. Nah ini anak bodoh basuh dulu muha tuh. Kenapa langsung bodoh popor dingin berikit? Kada merasa kulit. Anak pengen bau dingin, takutan hirang pada ya pengunjung. Itu juga pemuda juga. Lalakian hirang ada apa juga. Tapi gagah, putih tapi layu, sade. Artinya ada papanya. Tuh, nya gagahnya tuh, iya kan tuh. Lelaki kan kayak itu. Ada usaha takutan, usaha tuh hirang. Usaha berdagang bapak ada saat takutan ada apa lelaki juga orangnya. Rukun yang ketiga, segala rukun wudu masuk kedua tangan. Selesai sudah muka itu. Nah ini makna batasan cukup diketahui. Setelah itu sudah saya mengira sulangan batasnya, manggawi sulangan caranya sudah tahu juga. Sebagaimana nang kita kerja ada berbeda kan. Kalau panggilan belajar lo berbeda aja, biasa bodoh biasa aja. Kalau begamis, nah kada juga kada disuruh begamis. Yang penting pian auratnya tertutup sudah. Ada di masalah lah itu, kayak biasa, kayak pian bodoh itu bang sudah. Cuma pian tahu sudah batas muka sekalinya di atas tempat tumbuh rambut, di bawah telinga. Lebarnya, panjangnya di atas deh, di bawah leher kenapa kada basah? Kada basah leher lalu kada basah. Nang alih ta, nang itu dinamai ilmu nang maulah ibadah kita sah, bermanfaat. Ngarannya itu biar aja orang mendahkan rendah. Kawiannya tuh rendah, masih bodoh belum tinggi aja. Orang kada usah bodoh lagi sembahyang langsung, kada usah umpat orang kata. Itu bukan anak beribadah, tapi anak bertinggian. Kan lain kita beribadah itu mengikuti tata cara Rasulullah dalam ibadah. Mun bertinggian lain ibadah kan. Ikuti aja Rasulullah. Di dalamnya dipakai juga. Nah, di dalamnya nang mau duit kita tuh siapa? Nang memakai nur Nabi Muhammad Rasulullah mau duit kita tuh. Memakai Allah Ta'ala Allah mau duit kita. Hakikatnya dah. Mun kita mau duit seorang itu terlalu jauh. Bau-bau pulang. Rukun yang ketiga ada segala rukun wudu, basuh kedua tangan serta kedua siku dengan ijma karena firman Allah Ta'ala aidiakum ilal marafiqi, basuh kamu akan tangan kamu serta siku kamu. Wajib basuh sekali barang ada pada kedua tangan tempat fardu seperti bulu, dan jikalau ada yang tebal lagi panjang sekali seperti koko, daging yang tumbuh tempat fardu, jika ada keduanya itu panjang sekalipun seperti batin lubang pecah yang ada pada tangan yang tidak tertutup keduanya dengan kulit kan jadi zahirlah pada ketika itu. Di tangan tuh aja paip
rokoknya menyala, lalu hai laptop tuh tabakan kulitnya ini melepuh, lalu ada air kalau di dalamnya tuh sekali ini cucuknya untuk baju meniti, lalu ibu lubang. Nah waktu berwudu wajib membasuh, masukkan air ke situ biar dia mencucuk. Orang dia takkan dirinya bisa baca surangan, jadi kan ada tuntutan hukum. Kemudian juga lalu infeksi nah jangan bersuntik lalu itu bang itu baby bisa seorang nyatakan dia Allah Ta'ala mengobatinya. Nah itu bahasanya. Dan jika karena duri tangannya umpamanya wajib membasuh tanpa duri yang tiada masuk ia ke dalam batin daging, dan wajib menghilangkan dia karena ia menegah sampai air kepada tempatnya, karena jika tiada dibasuh akan dia tiada sah wudunya. Tapi jika ada duri itu masuk ke dalam batin daging tertutup dengan kulit, tiada wajib membasuh dia, sahlah wudunya dan sembahyangnya. Dan jika karena najis duri itu dengan darah sekali. Tangan kita di waktu apakah diulih lalu tak cucuk panjang nih kelihatannya di tangan mencabut ke depan ini pas waktu sembahyang tak bau duri itu masih ada di tangan bawahnya bau duri. Bagaimana hukum pakai kada sah membasuh tangannya? Nah alasannya karena air kada meresap ke kulit. Sebabnya apa? Karena ada kayu. Karena ada kayu tuh kalau hendak berwudu wajib dicabut. Pun tidak kada sah. Karena kelihatan tadi bagaimana kalau kayunya, durinya, nah itu tak masuk ke dalam daging, tak tutuplah oleh kulit, kada kelihatan sama sekali. Di bawahnya bau sah keduanya. Kenapa alasannya? Karena kada menegahnya di dalam. Apakah boleh kita suatu saat kita pecah kulitnya ini, kita koyak lawan jarum, terserah kita. Kalau niatnya untuk mengobati ada masalah. Ambil duri itu kada nyaman di tangan, artinya kada ada kita hubung ibadah itu pribadi itu artinya niatnya untuk menghilangkan sakit sambuh masuk atau berobat kita, tapi kada tahu hubung ibadah udah lain deh. Dan demikian wajib basuh sekali yang tersebut itu pada anggota yang lain sama hukum kayak itu juga. Dari tangan demikian wajib basuh tangan yang tumbuh ya pada tempat, membasuh tangan yang tumbuh ya pada tempat pardo, tumbuh pada siku atau di bawah siku. Jika ada ya terlebih panjang di tangan yang asli sekali. Tapi jika ada tangan tumbuh di luar tempat pardo, berarti tumbuh ya di atas siku, pada tilik jika serupa keduanya. Dia tiada ketahui mana yang asli, mana yang zaidah, wajib membasuh keduanya daripada jari hingga sampai kepada siku. Jika tiada serupa keduanya seperti bahwa diketahui yang zaidah yang asli, wajib membasuh sekali yang asli. Tiada wajib membasuh yang zaidah dengan kadar yang berbetulan dengan tempat fardu yang asli juga, yaitu yang berbetulan dengan siku tangan yang asli, jika pada yang betulan dengan hujung jari tangan yang asli. Pakai ini banyak maknanya. Allah Ta'ala Maha Agung yang mengolah manusia itu kadang di luar perkiraan kita. Tahu-tahu tangan kada dua, sekalinya 4. Nah lalu masalah wudu bagaimana ini? Itu yang dibahas. Apakah 4-nya dibasuh? Apakah nang mana kan nang dibasuh? Itu tadi. Lalu makna pakai cari nang asli, nang bujuran tangan. Dan itu hanya lain. Nah itu zaidah aja tumbuh bahasanya, dan tiada wajib basuh di luar tempat fardu yang betulan kan di atas ikut yang asli dan yang limpo
limpuah daripada hujung jari tangan yang asli. Dia jam basuh di luar tempat padu itu yang batulan dengan di atas siku tangan yang asli. Limpuah di hujung jari tangan yang asli. Ada yang zaidah terpanjang dari yang asli. Inilah hasil diiktimad Syekh Ibnu Hajar dalam Taubah. Artinya luar biasa di dalam makna mereka ulama kita yang terdahulu itu meninggali ilmu kepada kita. Pembahasan itu tidak hanya sekadar tertuju pada satu kata, dibahas sampai di luar makna wajib, di luar pada itu. Orang bahari rupanya itu aja yang dipikirkan orang. Masalah di situ halaman 68 bawah, masalah situ aja lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.